Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun kita berada. Kita harus bertakwa karena kita tidak akan sanggup untuk menahan pedihnya, dahsyatnya siksaan api neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari siksa Allah kecuali dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan kita meraih ketakwaan. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, sesungguhnya ketakwaan, kesolihan itu adalah hal yang harus kita laksanakan. Kesolihan adalah kewajiban setiap kita. Karena dengan kesolihan itulah kita akan meraih ridho Allah, yang dengan ridhonya itu kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan ridho Allah kita bisa meraih keselamatan dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Maka dengan kesolihan Allah SWT akan menolong kita dari siksanya dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Maka kesolihan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Meski demikian, untuk menjadi orang yang soleh tidak semudah ucapan. Ia butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh usaha, butuh kesungguhan. Maka pada pertemuan siang hari ini, pada khutbah kali ini, kami akan menyampaikan kiat-kiat untuk kita meraih kesolihan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita bisa menjadi orang yang soleh. Maka hendaklah kita berusaha untuk meraih kesolehan. Maka di antara usaha tersebut, yang pertama adalah kita mengingat balasan yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang soleh, di mana kesolehan adalah bentuk ketundukan seseorang bagi perintah dan larangan Allah. Dengan kata lain, orang yang soleh, dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah SWT telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya ibadi, Allah SWT telah berfirman, a'dadtu li ibadiyas solihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang soleh, apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak juga pernah terbetik dalam pikiran manusia. Maka kita tahu dari hadis ini bahwasanya Allah SWT telah menyiapkan nikmat yang sangat agung yang tidak pernah kita menemuinya di dunia ini. Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua,
cara agar kita bisa meraih kesolehan, yaitu dengan keikhlasan dan niat yang sungguh-sungguh. Seseorang apabila dia benar-benar dalam niatnya, dia jujur ingin menjadi orang yang soleh, pastilah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Pasti dia akan berusaha untuk meraih kesolehan tersebut, karena dia tahu dengan kesolehan itulah dia akan mendapatkan ridho Allah SWT. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih kesolehan tersebut, diiringi keikhlasan, harapan pahala kepada Allah SWT atas usaha kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh meraih apa yang bermanfaat untuk kita. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Nasihat yang sangat berharga bagi kita umat Islam untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita. Dan kesolehan adalah sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita bisa meraih kesolehan adalah dengan kita memperbanyak mengingat kematian, di mana kematian adalah hal yang pasti akan kita alami bersama. Lihat orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, mungkin juga orang tua kita, keluarga kita, mereka telah meninggal dunia. Dulu mereka ada, sekarang mereka telah tiada. Kita pun cepat atau melambat, kita pun akan menyusul. Maka ketika seorang muslim dia banyak mengingat kematian, dia akan selalu sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, hanya tempat untuk lewat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka dia, seorang muslim, tidak akan tertipu dengan dunia ini, tidak akan terikat hatinya dengan selalu meraih dunia ini, tetapi jauh ke depan seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, itu adalah kematian. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi terdapat tambahan, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dzikrin minal 'aishi illa wasa'ahu alaih. Tidaklah seorang pun mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian ketika dia dalam keadaan susah, kecuali akan membuat hatinya menjadi lapang. Wala dzakarahu fi wus'atin illa dayaqaha alaih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang mengingat kematian di saat lapang, kecuali akan mempersempit hatinya. Maksudnya yaitu seseorang tidak akan terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan yang dia hadapi di dunia ini, dan dia juga tidak akan sombong ketika berhasil melakukan sesuatu yang ia dapatkan di dunia ini, karena sesungguhnya semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang keempat, di antara kiat agar kita meraih kesolehan, yaitu dengan ilmu. Dengan kita menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dalam perkara agama. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang baik, apabila kita ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita rela dengan kebodohan diri kita akan agama kita, sehingga hal itu menyebabkan kita terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan.
Sesungguhnya orang yang berilmu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Dengan ilmu, seorang muslim bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat. Tanpa ilmu, seseorang akan dengan mudah terjatuh ke dalam keburukan, dan dia akan terluput dari begitu banyak kebaikan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ini menunjukkan betapa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi. Dia akan meraih begitu banyak kebaikan, dan juga dia akan dimudahkan untuk meraih kesolehan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk meraih kesolehan hingga akhir hayat kita. Aqulu hadzal qawla wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'a ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ikhwani. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya sayangi karena Allah, maka kesolehan adalah hal yang penting yang harus kita raih. Masing-masing kita bisa meraihnya dengan pertolongan Allah. Kemudian di antara kiat berikutnya agar kita bisa meraih kesolehan adalah teman-teman yang baik. Di mana teman-teman yang baik, khususnya teman-teman yang dekat, dia akan menjadikan kita sebagaimana dirinya. Dia akan berusaha mengajak kita untuk selalu berada di atas kebaikan. Ketika kita terjatuh ke dalam keburukan, dia mengingatkan kita. Ketika kita terjatuh ke dalam kekeliruan, dia menasihati kita. Ketika kita sedang malas untuk berbuat ketaatan, dia pun menyemangati kita. Alangkah indahnya berteman dengan orang-orang yang saleh. Bahkan seseorang akan menyesuaikan, akan sesuai keadaannya dengan agama temannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, al-mar'u ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan hendaklah kalian melihat dengan siapa kalian berteman dekat. Maka saudara kaum muslimin, mintalah kepada Allah agar didekatkan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang siap mengajak kita bersama-sama menuju surganya. Sesungguhnya menuju surga adalah perjalanan yang berat. Persendirian menuju surga berbeda dengan bersama-sama bersama orang yang soleh menuju surga. Dan hendaklah kita berhati-hati dari teman-teman yang buruk. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh sebagian bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka di dunia ini orang-orang yang berteman, bersahabat, berteman dekat tanpa didasari dengan ketakwaan, kelak mereka di hari kiamat akan saling bermusuhan. Apapun statusnya, apapun hubungannya, entah itu kedekatannya karena sama-sama organisasinya, sama-sama kelompoknya, sama-sama hobinya, atau yang lainnya, selama tidak didasari dengan ketakwaan, maka kelak mereka akan saling bermusuhan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari teman-teman yang buruk. Kemudian di antaranya pula kiat agar kita bisa meraih kesolehan adalah kita meneladani orang-orang yang soleh. Ia adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Al-Qurtubi pernah mengatakan, man kana minkum mutasiyan falyata'assab bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa di antara kalian hendak mencari keteladanan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abar hadil ummati quluban, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman, dan paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit membebani diri. Wa aqwamuha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, dan paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi. Allah telah memilih para sahabat untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW mereka benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Maka kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, dan yang lainnya. Kita jadikan mereka sebagai teladan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang kami sebutkan di sini, di antara kiat-kiat agar kita bisa meraih kesolehan, yaitu dengan kita memperbanyak doa. Doa meminta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah, meminta agar dikaruniai kesolehan, dijadikan orang yang bertakwa, dimudahkan jalannya menuju ketakwaan. Mungkin banyak di antara kita dalam hatinya ingin sekali menjadi orang yang soleh, tetapi dia hampir-hampir tidak pernah berdoa, meminta kemudahan agar dijadikan orang yang soleh, meminta agar didekatkan dengan teman-teman yang soleh. Maka jangan ragu untuk menjadi orang yang soleh. Hendaklah kita meminta bantuan kepada Allah agar kita menjadi orang yang soleh. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, yaitu dengan kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, watuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan penjagaan, wal ghina, dan juga kecukupan. Doa yang begitu agung dan mulia, mencakup begitu banyak kebaikan, dengannya kita bisa meraih kesolehan dan ketakwaan. Demikian, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, yang mendapatkan ridho Allah SWT, dimudahkan jalannya menuju ketakwaan, kesolehan, dan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wad dala'i daini wa ghalabati rijal. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.